kita hidup ini sebenarnya bukan hanya tentang bagaimana kita senang, tetapi hidup ini adalah bagaimana kita bisa membahagiakan diri. Dengan cara apa? Syukuri apa yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga Putra di podcastnya Alon-Alon Podcast Gaza Management di episode ke 27 ya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang kita undang dari Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang aliran sesat sama Ustadz Muhammad Asubli. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang udah punya uang banyak, hidup mewah, tapi kok nggak bahagia ya. Nah, kita bakalan bahas di podcast kali ini. Tapi teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kita tetap semangat dalam berkarya. Nah, kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu, ada Pak Santoso. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, nah kalau boleh tahu Pak, sebelum kita masuk ke pembahasan, keseharian Bapak gimana? Bagaimana Pak? Ya, baik saja. Semangat terus, beraktivitas seperti biasanya di kampus mengajar. Oke, selain Bapak dosen ya, dosen di Universitas Muhammadiyah Riau. Ya, Selain itu ada kesibukan lain nggak? ya ada juga di banyak kegiatan dakwah, kegiatan penguatan masyarakat, juga kegiatan kebudayaan. Ya, mana yang bisa membuat hidup bermanfaat. Oke, kemarin kita udah bahas tentang aliran sesat Pak sama Ya. Ustadz Subli. Nah, karena di video itu alhamdulillah dapat respon positif dari teman-teman media. Nah, ada yang komen, coba dong sesekali buat video tentang banyak sekarang ini orang ya hidupnya sudah mencukupi, punya banyak duit, udah hidup mewah, tapi dia nggak merasa hidupnya belum bahagia. Nah, itu bakalan kita bahas hari ini bersama Bapak Santoso. Nah, kira-kira menurut Pak Santoso itu konsep bahagia itu sendiri gimana, Pak? Ya, bahagia itu beda dengan senang ya. Iya. Kalau selama ini orang mencari kebahagiaan itu kadang-kadang salah alamat. Oke. Karena yang dia cari, yang dia upayakan itu sebenarnya kebanyakan hanya senang. Senang untuk memiliki sesuatu, senang untuk menguasai sesuatu, senang untuk mendapatkan sesuatu. Tapi apa yang dia senangi belum tentu mengantarkan dia pada sebuah kebahagiaan. Karena kalau senang itu kan sebenarnya ukurannya adalah apa yang diinginkan. Oke. Tapi kalau bahagia itu sesungguhnya adalah bagaimana dia bisa menikmati dan mensyukuri serta memberikan makna atas apapun yang dia miliki. Oke. Nah, sehingga kata bahagia dengan senang itu berbeda. Orang yang senang itu ekspresif. Dan banyak luapan-luapan yang sifatnya emosional. Maka dia biasanya sesaat. Oke. Tapi bahagia itu
lebih pada internalisasi makna, sehingga sesuatu itu bisa memiliki arti di dalam hati seseorang dan menimbulkan makna. Maka karena proses internalisasi, biasanya orang bahagia itu bisa bertahan lebih lama daripada senang. Orang senang. Ya. Nah itu dia. Berarti orang bahagia boleh dikatakan dia udah senang, tapi orang senang belum tentu dia bahagia. Ya, orang bahagia itu dia melewati atau melampaui apa yang disebut dengan kata senang. Sebab kadang-kadang orang bahagia itu tidak memerlukan syarat kadang-kadang. Tapi orang senang biasanya dia memerlukan syarat. Syaratnya? Ya macam-macam. Saya senang kalau, saya senang apabila, saya senang jika, saya senang kalau mendapatkan hadiah, saya senang jika kamu pergi. Saya senang apabila kamu memberi saya sesuatu. Tetapi orang bahagia itu justru kadang-kadang ketika dia kehilangan bahkan bisa bahagia, ketika tidak memiliki sesuatu dia bahkan bisa bahagia. Ketika sesuatu itu menjadi sebuah beban, dia tidak ada dan menjadi sebuah kebahagiaan. Atau buat dia ada atau tidak sesuatu itu tidak masalah buat dia. Dan dia nanti bisa melihat nilai-nilai dari sudut pandang yang berbeda. Orang kehilangan jabatan, itu pada umumnya orang kecewa. Tapi orang yang bisa membangun kebahagiaan, ketika dia kehilangan jabatan, dia mungkin bisa bahagia. Karena dia bisa melihat aspek yang memiliki nilai-nilai yang lebih produktif. Sebab kalau saya kehilangan jabatan ini, sesungguhnya saya sedang diringankan tanggung jawab saya oleh Tuhan. Maka dia bahagia. Jadi nilai-nilai itu yang menjadikan perbedaan antara senang dan bahagia. Nah tadi Bapak bilang kalau senang itu ada syaratnya, pakai syarat. Kalau bahagia itu tanpa syarat. Nah itu gimana tuh Pak konsepnya bahagia tanpa syarat? Karena kan seperti oh saya bahagia karena dia bisa ini, bisa disamakan dengan itu. Ya didudukkan dulu ya pemahaman kita. Jadi begini, orang senang itu biasanya orang yang memiliki emosi yang sifatnya spontan. Sesuatu yang dia harapkan, lalu yang diharapkan itu kemudian menjadi kenyataan. Maka ekspresi yang pertama spontan pasti senang. Pasti senang. Kalau ada orang ingin memiliki sebuah jabatan, atau mudahnya memiliki mobil, ingin punya mobil, impiannya ini adalah sesuatu yang ingin diwujudkan, yaitu memiliki mobil. Ketika tiba-tiba entah suatu sebab apapun kemudian dia mendapatkan mobil itu, pasti spontan dia senang. Dan itu ekspresi yang akan muncul secara spontan, ya, sebagai sebuah emosi. Dalam hal ini adalah emosi positif. Tapi apakah ketika dia punya mobil itu menjadikan dia bahagia? Belum tentu. Karena setelah dia punya mobil, ternyata nanti mungkin akan ada banyak persoalan-persoalan yang akan muncul.
yang mungkin dia tidak bisa kuasai. Oke. Mungkin di rumahnya parkirnya tidak cukup, Oke. menjadi persoalan. Gitu. Nggak bisa bayar kredit. Mungkin tidak bisa bayar angsurannya, Oke. menjadi persoalan lagi. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, tentu itu tidak membahagiakan. Bahwa dia punya mobil, itu senang. Tapi belum tentu itu membahagiakan dia. Nah, maka bagaimana manusia atau seseorang itu secara transendental bisa memberikan makna terhadap apa yang dimiliki, itu penting, yang akan menimbulkan atau membentuk jiwa yang bahagia. Oke. Nah, sebaliknya, ada seseorang, dia kehilangan sesuatu. Tapi dengan kehilangan sesuatu itu, bukan dia syukuri sebenarnya, tetapi sesungguhnya ketika dia kehilangan sesuatu, tidak menjadikan dia kehilangan kebahagiaan. Karena dia bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Maka makna kebahagiaan itu sesungguhnya adalah bagaimana manusia bisa mengambil, memeras berbagai macam persoalan di dalam hidupnya menjadi sesuatu yang tidak bisa menggoncang jiwanya. Sehingga jiwanya akan tetap kokoh. Jiwanya akan tetap bahagia. Ya, tanpa adanya sesuatu. Sehingga bahagia itu kadang-kadang tidak perlu syarat gitu. Bahkan secara ekstrim kalau Rabi'ah Al-Adawiyah itu membahagiakan dirinya dengan dia memohon untuk bisa dimasukkan ke dalam neraka, tapi syaratnya, tapi dia mendapatkan ridho. Bahagia. Kalau kebanyakan orang kan masuk neraka tentu tidak bahagia. Tidak bahagia. Tapi Rabi'ah justru merasa bahagia ketika dia dimasukkan surga. Kan doanya begitu, ya Allah, kalau ibadahku ini hanya untuk mendapatkan surgamu, maka masukkan aku ke dalam nerakamu. Gitu kan. Jadi dari situ kenapa kok muncul rasa bahagia? Karena dia bisa memaknai surga atau neraka itu buat seorang Rabi'ah itu tidak masalah. Yang masalah adalah apakah dia mendapatkan ridho atau tidak. Gitu dia. Ya satu contoh sederhana lah. Ini saya turunkan lagi derajatnya ya. Yang lebih sederhana. Kalau misalnya yoga dikasih sesuatu, minuman, tapi minuman itu dikasihnya dengan cara marah, itu bahagia atau tidak? Nggak bahagia, malah kesel. Malah kesel kan. Padahal logikanya orang mendapatkan sesuatu itu mestinya bahagia. Tapi karena makna dari minuman itu menjadi terduksi dengan adanya marah, akhirnya minuman yang harusnya menyenangkan dan membahagiakan itu tidak lagi membahagiakan. Gitu ya. Tapi orang yang tidak memperhatikan nilai-nilai tentang penghargaan, mungkin tidak masalah, marah tidak apa-apa, yang penting saya minum. Yang penting dapat. Dia senang. Tapi apakah dia bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Gitu ya. Nah itu memang ini diskusi yang cukup abstrak. Dan itu bagus untuk kalangan generasi milenial sekarang yang rata-rata sukanya kan diskusi-diskusi yang sifatnya lebih praktis. Dan itulah yang menjadikan banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Nah itu dia Pak. Ya. Jadi duitnya sudah banyak, dia sudah hidup mewah, tapi mereka nggak merasa bahagia. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Iya, itu gimana tuh? Ya itu tadi, karena kita sekarang ini kan terjebak dalam pola pikir materialis ya. Pola pikir yang bahkan hedonis.
bahkan hedonis. Sehingga orang berpikir bahwa bahkan mereka tidak bisa membedakan antara bahagia dan senang. Itu kan sudah payah itu kan, Iya, sudah betul, kacau betul, kan. betul. Dia tidak bisa membedakan mana yang bahagia, mana yang senang. Sehingga orang terjebak dengan sesuatu yang sifatnya itu materi. Sifatnya itu sesuatu yang zohiriyah. Oke. Yang pada akhirnya dia terjebak pada ruang-ruang yang kosong. Yang awalnya dianggap itu sebagai sebuah kebahagiaan, tapi ternyata itu tidak bisa memenuhi apa yang menjadi hasrat jiwanya. Orang pengen kaya, orang pengen punya bisnis hebat, Ya, orang pengen punya fasilitas yang mewah. betul. Ya itu bisa menyenangkan memang, tapi kata menyenangkan itu adalah lapisan terluar dari kebahagiaan. Kebahagiaan. Lapisan terluar. Ketika kita ada di lapisan terluar terus, maka kemudian kita tidak akan mampu mencapai pada hakikat dari isi dari apa yang disebut dengan kebahagiaan. Itu. Jadi sekarang ini orang banyak menimbun, banyak mengumpulkan, Banyak mengumpulkan. tapi dia tidak tahu apa filosofi apa yang dikumpulkan. Ya, sehingga dia akan jenuh dengan apa yang dikumpulkan itu sendiri. Oke. Sama kalau kita makan banyak, enak banyak, ya senang, enak. Tapi setelah kita nambah berkali-kali, setelah perut kita itu penuh padat gitu, pasti nanti akan muncul apa yang disebut dengan kebosanan. Betul. Nah, nanti akan terasa nikmat ketika yang kita makan itu bisa kita keluarkan. Tapi coba itu tidak bisa kita keluarkan, itu pasti akan menimbulkan ketersiksaan yang luar biasa. Nah, di mana letak kesenangan, di mana letak kebahagiaan? Ini kalau saya turunkan lagi derajat pemikirannya ya kan. Senangnya itu ya saat makan itu. Tapi bahagianya sebenarnya saat membuang kotoran itu. Membuang kotoran itu membahagiakan sekali itu. Membahagiakan sekali. Nah, selama ini banyak orang kaya. Ya saya tidak tahu yang muda kaya itu yang seperti apa ya. Kalau di Pekanbaru ini kan rata-rata anak muda ya begitu-begitu aja kan. Ya, rebahan ya. Generasi rebahan. Ya. Nah, itu. Jadi generasi kita sekarang jarang sekali berpikir mencari nilai, mencari value. Bahwa sesungguhnya orang yang memiliki itu bahagianya kalau memberi. Bahagianya kalau memberi. Tapi karena konsep ini belum tertanam, ya dia puas-puaskan itu untuk mengumpulkan. Gitu. Ya, sehingga kekayaan itu seakan-akan menjadi sesuatu yang membahagiakan, padahal itu merepotkan. Oke. Merepotkan. Tapi coba kalau kemudian paradigmanya dirubah. Dari kita mengumpulkan, oke, seperti makan tadi, ya. Setelah mengumpulkan, terkumpul, lalu didistribusikan. Kan di dalam agama kan juga dianjurkan begitu kan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini bukan untuk memiskinkan kan, tapi justru untuk mengkayakan. Mengkayakan ini maknanya adalah dengan kita memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain, maka sesungguhnya kita sedang membahagiakan diri kita. Oke. Kita sesungguhnya tidak kehilangan, tapi sesungguhnya kita mendapatkan sesuatu
nilai yang lebih besar daripada sekedar apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan itu. Nah, ini kan diskusi yang jarang ya. Jarang. Nah, jarang dieksplor. Bahkan ada orang yang bilang begini, Pak, rasanya dunia itu seperti nggak adil. Nah, kadang kalau kita bawa ke agama, misalnya kita orang yang Muslim, misalnya orang rajin ibadah, terkadang nggak seperti orang, nikmat itu yang kita dapatkan nggak seperti orang yang dia jarang ibadah, dia jarang berbagi, tapi malahan rezeki dia naik gitu katanya. Dibandingkan kita yang sering ibadah, yang sering ini, tapi kita hidupnya gitu-gitu aja. Ya, itu juga ada persoalan dalam memahami pesan-pesan itu ya. Oh, orang beribadah itu bukan untuk kaya. Iya, betul. Orang beribadah itu bukan untuk kaya. Dan itu menjadi persoalan besar sebenarnya ya. Seakan-akan kalau orang berislam, benar agamanya, itu lalu kemudian Allah itu memberikan kelapangan hidup, memberikan kemudahan. Ya kalau perlu buka mata, langsung apa yang diinginkan itu terkabul karena kita beribadah. Betul. Jadi beribadah itu seperti merayu Tuhan. Nah itu juga salah itu. Karena orang yang menyatakan keimanannya, justru Tuhan nanti akan memberikan banyak ujian. Untuk apa? Untuk kita bisa menunjukkan kepada Tuhan itu kebenaran dari iman kita. Jadi am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamis sabirin. Apakah kamu mengira kamu akan langsung saja masuk surga, langsung bahagia? Padahal belum datang kepastian. Yang bisa dilihat oleh Allah itu siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh dan sabar dengan ujian. Ya kalau sekarang ini masih momentum hijriah kan kita bisa belajar bahwa ketika ada sahabat-sahabat dahulu hijrah ke Madinah, itu yang kaya jadi miskin. Yang punya orang tua jadi jauh dari orang tua. Bahkan yang punya istri, istrinya ditinggal, punya anak, anaknya ditinggal. Dan itu kan sesuatu yang menyenangkan tuh. Tapi ditinggal semua gitu. Apa yang dicari? Bahagia. Bahagia dalam konteks apa? Bahagia dalam konteks dia mempertahankan iman. Nah, sehingga ibadah itu sebenarnya bukan cara untuk membuat kita kaya. Bukan. Tapi cara untuk membuat kita bahagia. Ya. Ada satu doa yang cukup bagus ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya sholatku, ibadah, nusuk, hidup dan matiku itu lillahi rabbil alamin. Nah, coba apa yang lebih penting sekarang dibandingkan apapun yang ada di dunia ini dengan hidup? Apa yang lebih penting di dunia ini selain hidup? Ya. Ya enggak ada, enggak usah dipikir. Tapi semua diserahkan kepada Allah. Maknanya enggak apa-apa, itu tuh tidak jadi milik kita, enggak apa-apa. Kita serahkan pada Allah. Tapi yang terpenting
kita bisa berbakti kepadanya. Nah, gitu. Ini berat ya nampaknya. Nampaknya kalian melayang-layang semua nih. Ya, temanya tema berat juga sih. Nah, coba hidup mati sudahlah, tidak penting, serahkan kepada Allah semuanya. Ya. Hidup sama mati aja udah diserahkan, apalagi kekayaan, itu loh ya maksudnya. Apalagi kekayaan. Nah, sehingga orang ibadah itu sebenarnya bukan untuk mendapatkan kekayaan, tapi untuk mendapatkan ridho. Ada Allah itu ridho dengan orang yang memang kemudian dengan ibadahnya diberi kekayaan, ada. Ada Allah itu ridho dengan orang yang dengan ibadah itu dia diberikan kemiskinan, ada. Ada yang Allah itu ridho, dengan ibadah itu Allah memberikan dia persoalan. Bisa jadi, gitu. Bisa jadi. Nah, lalu kemudian dari apa yang diberikan Allah apapun itu, kita orang yang bahagia itu mampu memberikan makna. Memberikan makna. Ya, memberikan apa? Ujian-ujian itu menjadi sesuatu yang bermakna. Coba bayangkan, Bilal itu tidak dikasih makan, ditaruh di padang pasir, ditimpa batu, sar, dicambuk dan sebagainya. Itu kalau menurut Anda sekalian kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan, malah menyakitkan. Menyakitkan. Tapi buat Bilal itu bisa membahagiakan. Karena Allah ridho di situ. Karena Allah ridho di situ. Sehingga dia bisa tetap menyebut Ahad itu. Gitu. Wah, ini kalau misalnya setiap jiwa, setiap pemuda-pemuda itu punya mental kayak gitu, itu kan menjadi para pejuang-pejuang tangguh semua. Bukan berarti dia harus tersiksa seperti itu, tidak. Tapi mental untuk tangguh, mental untuk bisa membahagiakan diri dalam kondisi yang paling rendah sekalipun, itu kan sikap mental yang diperlukan untuk para pejuang-pejuang itu. Sebab kalau untuk hanya untuk senang itu mudah, tapi untuk susah itu kan sulit. Nah, itu ya. Sambil minum boleh Pak. Ya. Anak muda sekarang ini kan ya seperti yang Bapak bilang tadi, banyak kaum rebahan. Banyak yang udah males-malesan, nggak mau keluar dari zona nyamannya. Nah, karena mereka berpikir seperti ini. Mungkin sesuatu hal yang ingin mereka capai itu udah pernah dilakukan tapi gagal. Sehingga mereka kedepannya takut lagi untuk memulai hal tersebut. Gimana? Ya itu tadi, karena mental tangguh itu tidak ada. Karena mental tangguh itu tidak terasah dengan gaya hidup yang sifatnya menyenangkan. Bukan membahagiakan ya, menyenangkan. Oh, contohnya misalnya dengan fasilitas sekarang gadget. Iya. Ini kan yang menjadikan kita rebahan semua kan. Sambil ya. Ini kan menyenangkan. Siapa yang bahagia? Enggak, sebenarnya enggak bahagia mereka. Jadi mereka hanya senang aja. Membahagiakan itu adalah satu kondisi di mana seseorang itu tidak ada lagi kecemasan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak cemas dan tidak takut dengan masa lalu. Tidak cemas dan tidak takut dengan masa sekarang. Tidak cemas dan tidak takut dengan masa yang akan datang. Itu orang bahagia. Tapi anak-anak yang rebahan yang sekarang main handphone, nonton game, main gadget, itu sebenarnya dia ada kecemasan enggak? Enggak ada. Kecemasan ada, cuman paling kecemasannya apa ya? Nggak bisa ngikutin tren kayak itu.
Coba renungkan, ada kecemasan enggak sebenarnya? Ada. Dia ada kecemasan. Bahkan kecemasannya teramat besar. Tapi kecemasan itu ditimpa dengan sesuatu yang saat ini melalaikan. Ya. Dia ada kekhawatiran, bahkan ada ketakutan. Ketakutan tentang masa depan, ketakutan tentang penghidupan, ketakutan tentang cita-citanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ketakutan-ketakutan itu kemudian dilalaikan, ditimpa dengan kesenangan yang sesaat. Coba nanti setelah, ini sederhana aja lah, mahasiswa, ini kan mahasiswa semua. Mahasiswa itu setelah dia kuliah, ada tugas, tapi sampai di kamar, dia main game, dia bahagia, dia senang kok ya, sampai lupa. Dia senang. Tapi nanti setelah dia melewati waktu yang cukup panjang teater lena dengan game itu, lalu dia hentikan gamenya, lalu dia buka catatan kuliahnya, oh ternyata ada tugas. Ternyata ada tugas. Bagaimana perasaannya? Cemas, takut. Tapi kalau misalnya ada mahasiswa satu kelas, yang satu tadi pulang dari kampus, dia memang punya HP, tapi setelah itu dia ingat sampai di rumah, oh ternyata ada tugas, besok harus dikumpulkan. Lalu saat itu juga dia kerjakan tugas itu, dia mencari apa yang sepantasnya dicari untuk menyelesaikan tugas itu. Tapi sampai dengan menjelang dikumpul pun belum selesai. Tapi dia berusaha. Kira-kira mana kecemasannya yang lebih besar? Kecemasan yang lebih besar yang tadi main game sampai lupa buat tugas. Itu dia. Sebab orang yang bahagia itu adalah orang yang sudah mampu mempertaruhkan perjuangannya untuk sesuatu yang dia harus pertanggungjawabkan. Sementara orang yang akan mengalami kecemasan dan kekhawatiran adalah orang-orang yang lalai dengan apa yang harus dia pertanggungjawabkan. Tugas tadi belum selesai, tapi karena dia sudah mempertaruhkan pikiran dan tenaganya untuk berupaya dan berusaha, kecemasan itu tidak begitu besar, berkurang. Karena akan ada jawaban yang bisa dipastikan kalau nanti ada dosen yang bertanya, apa yang harus kamu kerjakan selama ini? Ada sesuatu yang dia bisa jawab. Dan dia akan merasa bahagia ketika dia memberikan makna atas perjuangannya itu. Walaupun tidak selesai apa yang dia kerjakan. Gitu ya. Oke, mungkin ini terakhir saya mau minta closing statement dari Bapak untuk penonton yang di rumah yang merasa selama ini belum bisa bahagia, dan juga buat anak-anak muda yang punya cita-cita tinggi tapi actionnya nggak ada. Ya. Jadi hidup ini sebenarnya adalah sebuah perjuangan. Perjuangan itulah yang menjadikan kita pantas untuk membahagiakan diri. Artinya, siapa yang berjuang, entah dia berhasil atau tidak, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan kebahagiaan. Sebab kita bisa menjawab sebuah tanggung jawab
dengan apa yang sudah kita kerjakan dan kita upayakan. Maka kepada seluruh generasi, terutama generasi-generasi yang muda, sadarkan diri kita bahwa kita hidup ini sebenarnya bukan hanya tentang bagaimana kita senang, tetapi hidup ini adalah bagaimana kita bisa membahagiakan diri. Dengan cara apa? Syukuri apa yang kita miliki, sempurnakan dia dengan karya-karya terbaik, semampu kita, seoptimal mungkin, karena dengan upaya dan karya terbaik itulah, maka kemudian kita memiliki harga. Dan harga itulah yang menjadikan kita bahagia. Sebenarnya kebahagiaan itu bukan seberapa banyak kita miliki, tapi seberapa banyak kita bisa memberi. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kemampuan kita masing-masing. Ya. Itu ya. Untuk itu terima kasih Pak kita ucapkan atas sudah memenuhi undangan kita di podcast kali ini. Mungkin sekian dulu diskusi kita sore hari ini. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa like, komen, subscribe. Komen di bawah siapa lagi yang bakalan kita undang di episode selanjutnya dan kita bakalan bahas apa. Nah, thank you kita ucapkan buat yang sudah nonton dan support kita menuju 1.000 subscriber pertama. Nah, hari ini kita Gaza Management sedang melakukan gerakan wakaf 1000 Al-Quran. Bagi teman-teman yang kepengen berwakaf, boleh hubungin nomor yang tertera di bawah. Nomornya sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Atau boleh salurkan donasinya melalui akun link kitabisa.com. Linknya sudah kita cantumkan juga di kolom deskripsi. Oke, mungkin sekian dulu dari saya Yoga Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.